bagaimana daun bendera ini supaya bagus, hijau tetap sampai padi ini menunduk. Nah, bagaimana bahwa malai itu adalah keluarnya serentak. Dan bagaimana bahwa daun padi ini dari bawah, di atas daun 2 sampai ke atas ini adalah sangat mulus, Kang Bro. Nah, untuk itu Kang Bro semuanya, saya akan berbagi bagaimana tip padi ini keluar serentak dan malainya panjang dan daun tetap hijau walaupun ini di musim kemarau. Kita simak video saya berikutnya. Kang Bro semuanya, bahwa padi ini adalah keluar malainya itu sangat bagus dan panjang. Dan hampir 90% padi ini keluar malainya serentak. Dan daun dari bawah sampai ke daun bendera tetap mulus. Dan hijaunya hijau normal, tidak berlebihan dan tidak kurang daripada standar hijaunya. Dengan cara-cara seperti ini, Kang Bro, saya akan membagikan tips untuk Kang Bro semuanya. Kita berbagilah ya, sharing saja gitu. Yang pertama adalah dari segi pemupukan dan tepat pemupukan, bagaimana yang tepat waktu untuk padi di saat ini, saat musim kemarau. Ini saya berbicara musim kemarau, Kang Bro. Ini saya lakukan adalah dari umur 10 sampai 15 hari rentan waktunya. Nah, itu saya berikan ini, yang pertama adalah urea 3 kuintal dan jenis NPK antara 2 kintal sampai 2 kintal setengah. Nah, itu di saat musim kemarau, Kang Bro, berbeda lagi dengan musim penghujan. Mestinya urea dikurangi dan NPK sedikit ditambah. Jadi harus berbalikan kalau di musim penghujan. Nah, itu cara-cara yang pertama kita lakukan. Bagaimana di saat musim kemarau ini adalah bahwa tanaman padi ini membutuhkan zat nitrogen yang sangat lumayan atau di atas daripada standarnya, Kang Bro. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita untuk penanggulangan masalah hama dan penyakit. Dan selain itu ditambah dengan nutrisi. Karena tadi saya dalam pemupukan itu hanya 1 kali kalau bagi saya. Kang Bro bolehlah pilih mau pemupukan itu mau 1 kali mau 2 kali, itu terserah Kang Bro. Tapi yang jelas jumlah pupuknya seperti itu dan disesuaikan dengan kesuburan tanah. Dosis ini adalah untuk per hektar, Kang Bro. Jadi kita lakukan bahwa dengan jumlah di dalam pemupukan itu adalah per hektar. Yang kedua dari segi penanggulangan masalah hama dan penyakit, dan juga sekaligus di dalam aplikasi penyepraian atau penyemprotan itu kita sambil menanggulangi masalah hama. Yang pertama kita harus cegah masalah penggerek batang musim apapun. Dan yang kedua adalah kita juga harus bisa mencegah masalah datangnya wereng. Tapi emang dalam penyakit padi pun atau hama padi pun sama, ini adalah di luar konteks daripada tikus ya, Kang Bro ya. Ini kita memberikan tip, ini adalah dari segi pemupukan, pengobatan dan selanjutnya. Kita harus bagaimana bahwa penggerek batang itu tidak melanda atau tidak menyerang di dalam kita, di dalam tanaman kita. Dan yang keduanya adalah wereng. Itu jangan sampai kita harus ada pencegahan. Untuk itu kita harus dilakukan apa yang saya katakan dengan video-video dulu. Saya tidak bosan-bosan memberikan bahwa Kang Bro yang punya lahan ini atau kita semua, ini kita harus kontrol ya secara inten gitu. Secara inten kita beberapa hari kita harus kontrol supaya kita mengetahui bahwa hama atau penyakit yang di tanaman kita akan cepat tertanggulangi. Selain daripada hama dan penyakit,
Dari awal saya mengatakan bahwa saya adalah melakukan pemupukan hanya 1 kali. Nah, jadi saya ini selain daripada penanggulangan hama dan penyakit, ini juga kita dilakukan berbarengan dengan memberikan nutrisi kepada tanaman tersebut. Artinya di dalam aplikasi penyepraian itu kita dilakukan bersama atau berbarengan. Boleh Kang Bro mau berbarengan atau harus dibedakan. Yang bagus adalah harus dibedakan cara penyepraiannya, baik pemberian nutrisi ataupun penanggulangan masalah hama. Yang paling bagus adalah dibedakan, tapi petani jarang melakukan seperti itu. Itulah cara untuk menanggulangi masalah hama dan penyakit. Dan sekaligus kita sambil memberikan nutrisi, barangkali ada yang ketinggalan atau ada yang kekurangan maksud saya. Karena tidak semua buah pupuk itu diserap oleh 100% oleh tanaman. Nah, dengan cara-cara seperti ini adalah kita harus bisa bagaimana kita bahwa kandungan nitrogen, kandungan P2O5 atau fosfat, kandungan kaliumnya kita harus terserap semua. Nah, itu nanti perannya ada di pemberian nutrisi, baik secara organik, yang paling bagus adalah secara organik. Artinya di dalam nutrisi, kenapa tadi saya berbeda, itu nanti nutrisi itu ada beberapa bakteri yang bisa menjadi penambat nitrogen dan penambat fosfat. Nah, itulah Kang Bro, kita pentingnya memberikan aplikasi penanggulangan hama dan nutrisi itu adalah dibedakan. Itu pentingnya. Kalau Kang Bro mau dicampur, silakan. Tapi yang lebih bagus adalah tadi yang saya katakan, itu harus dibedakan. Cara yang ketiga adalah kita harus memberikan ZPT. Di saat musim kemarau ini wajib atau harus. Nah, karena banyak kalau kita kekurangan pupuk atau banyak pupuk pun kadang padi kita adalah tidak terlalu tinggi. Ini adalah kendala. Malai keluar itu akan pendek walaupun pupuknya subur. Itu ada sesuatu hal yang di musim kemarau, apalagi di daerah kita ini daerah panas. Aplikasi untuk ZPT yang bagus adalah dari mulai bunting kecil sampai ke padi bunting besar. Saya hanya cukup 2 kali Kang Bro. Artinya dari masa-masa bunting kecil sampai padi itu keluar malai 1-2 lah, atau bunting besar. Karena ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan kita. Dan padi kita kalau kita agak tinggi sedikit, karena biasanya musim kemarau ini di bawah standar tingginya. Walaupun pupuk banyak, cuma hanya anakan yang banyak tapi tingginya kurang. Dan malai akan tersendat, malai itu keluarnya akan sedikit. Nah, untuk itu ini adalah kita wajib memberikan ZPT minimal 2 kali atau maksimal 2 kali. Bisa dijadikan seperti itu. Tip yang terakhir atau tips yang keempat Kang Bro, kita memberikan aplikasi fungisida. Aplikasi fungisida ini adalah di saat musim kemarau ini 2-3 kali. Bisa dilakukan 2 kali, bisa dilakukan 3 kali. Kalau dilakukan 3 kali dari umur 35 hari, itu kita harus berikan fungisida. Nanti di saat akan keluar malai juga kita harus bisa memberikan fungisida. Dan setelah padi menunduk menjelang panen 3 minggu kita bisa memberikan fungisida. Itu adalah kita untuk mengusir atau menahan atau pencegahan masalah jamur. Lebih baik mencegah dari pengobatan. Kalau untuk mengobati adalah biaya kita mahal. Nah, untuk itu Kang Bro, di dalam aplikasi fungisida ini kita antara 2-3 kali ini saya di saat musim kemarau. Beda lagi kita dengan musim penghujan. Ini adalah kita musim kemarau. Kalau yang saya katakan tadi, kalau musim-musim penghujan itu emang mungkin lebih banyak, bukan mungkin lagi, kita harus lebih banyak melakukan fungisida. Tetapi ini musim kemarau kita cukup antara 2-3 kali.